Shalom, selamat malam saudara-saudaraku Jemaat GPIB Kelapa Gading yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita jumpa lagi dalam ibadah keluarga di malam ini. Saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 13. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap takhta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kiranya Roh Kudus mau membasuh kami semua, agar kami boleh mengerti dan melakukan seperti yang Kau firmankan. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berilah hamba-Mu kekuatan dan kemampuan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Sudah sekalian dalam kasih Yesus Kristus, kita akan membaca 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 13 yang mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan kita dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 yang kami beri judul yaitu lakukanlah segala pekerjaan di dalam kasih. 1 Korintus ini merupakan sebuah korespondensi panjang antara Paulus dengan orang-orang Kristen di Korintus. Apa yang berhasil dilestarikan melalui korespondensinya? Paulus senantiasa menerapkan Injil dalam masalah-masalah yang timbul di dalam jemaat. Dan dia berusaha mempertahankan orang-orang Kristen Korintus di bawah pelayanannya. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 juga merupakan firman Tuhan yang sangat lengkap penjelasannya,
yang memberikan pemahaman yang sangat berguna bagi kehidupan kita untuk menjadikan kasih itu sebagai prioritas yang wajib kita lakukan. Karena bagaimanapun kehidupan kita saat ini, Tuhan Yesus sudah lebih dulu kasih kepada kita. Saudara sekalian dalam kasih Yesus Kristus, pada 1 Korintus pasal 13 ini juga menjelaskan tentang jemaat di Korintus yang umumnya adalah orang-orang yang membanggakan diri karena mereka merasa bijaksana dan mempunyai pengetahuan khusus. Mereka menyombongkan diri seolah-olah mereka telah mencapai tujuan iman dan sebagai orang yang paling rohani, karena mereka mempunyai semua karunia roh, khususnya karunia berbahasa roh. Paulus menentang sikap mereka tersebut. Bagi Paulus, orang-orang di Korintus telah menyangkal buah-buah roh dan membanggakan karunia-karunianya. Itulah sebabnya Paulus menulis tentang kasih untuk membuka mata hati jemaat bahwa apa yang mereka banggakan hanyalah sebuah kesia-siaan, oleh karena mereka tidak memiliki hal yang utama, yakni kasih. Sudah sekalian dalam kasih Yesus Kristus, pada ayat 1-3, tanpa kasih segalanya adalah sia-sia. Rasul Paulus menyinggung setidak-tidaknya ada 6 hal kebanggaan mereka, yaitu mereka mempunyai kemampuan untuk berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, karunia untuk bernubuat, karunia pengetahuan intelektual, iman yang sempurna, kemurahan hati, memberikan diri untuk dibakar agar mendapat kemuliaan. Menurut Paulus, apa karunia-karunia tersebut hanya untuk dilihat orang dan agar memperoleh pujian manusia dan bukan dilakukan dalam kasih, maka sama sekali tidak ada faedahnya. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena Paulus menyadari bahwa tanpa kasih, kepemilikan dan penggunaan berbagai karunia akan berujung kepada kesombongan dan pamer diri. Oleh karena itu, Paulus menutup suratnya dengan mengatakan pada 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 4-7, bagaimana kasih itu bekerja? Rasul Paulus tidak pernah sekalipun memberikan sebuah definisi tentang kasih. Sebaliknya, ia menunjukkan cara bagaimana kasih itu bekerja. Berlawanan dengan banyak pemikiran modern yang memandang kasih hanya sebagai emosi, Rasul Paulus memperlihatkan bahwa kasih bukanlah semata-mata apa yang dirasakan oleh seseorang, melainkan apa yang dilakukannya. Kasih itu sabar atau tahan menderita. Ia menghadapi dengan tabah salang penghinaan orang lain. Kasih tidak kejam, melainkan murah hati kepada orang lain. Seperti kasih itu sendiri, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri, semuanya adalah sifat dari buah roh. Berjalan di jalan kasih berarti memperlihatkan sikap sabar. Kasih dalam hal saling membantu. Kasih tidak cemburu. Ia dengan sukacita mengaku sukses dan prestasi orang lain. Ia bahkan bersukacita ketika orang lain memperlihatkan bukti bahwa mereka memiliki karunia-karunia yang lebih tinggi. Kasih tidak sombong dan tidak memegahkan diri. Ciri-ciri orang Kristen yang penuh dengan kasih adalah bahwa ia selalu mengutamakan kepentingan orang lain dan bukan berusaha mencari keuntungan diri sendiri. Sudah sekalian dalam kasih Yesus Kristus, pada ayat 8-13, Rasul Paulus menekankan tentang keunggulan kasih, yaitu seberapapun besarnya iman dan pengharapan, kasih masih lebih besar. Iman tanpa kasih menjadi dingin, dan pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Kasih adalah penggenapan iman dan pengharapan. Betapa sering kita merasa bangga atas apa yang telah kita raih dalam hidup ini. Pendidikan, status, sosial, pekerjaan, jabatan, kekayaan, pelayanan yang sukses, dan lain-lain. Acap kali membutakan mata hati dan mata iman kita. Kita menjadi sombong dan memamerkan diri di depan sesama. Segala bentuk kemurahan seringkali dibingkai oleh kasih yang hambar. Pelayanan kepada Tuhan atau gereja dan sesama semata-mata hanya untuk memperoleh pujian dan tebar pesona. Dalam Wahyu 2 ayat 2-15
dengan sangat keras Tuhan Yesus menegur jemaat Efesus. Karena mereka telah meninggalkan kasih-Nya yang semula. Segala bentuk pekerjaan dan pelayanan mereka dicela oleh Tuhan Yesus. Karena semuanya dilakukan tanpa kasih. Jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa orientasi kehidupan kita? Seringkali orientasi kehidupan kita terbatas hanya pada masa sekarang. Itulah sebabnya banyak orang yang berjuang dengan sangat kerasnya untuk memperoleh segala-galanya yang notabene bernilai sementara. Kejarlah kasih yang sejati, sebab ia mempunyai nilai kekekalan. Gereja harus mencerminkan kasih, karena kasih itu adalah nilai atau karakteristik ilahi. Allah menciptakan dan menyelamatkan manusia karena kasih-Nya yang begitu besar. Sejak jemaat mula-mula, kasih diharapkan dapat mempererat persekutuan. Begitu pula persekutuan umat Tuhan saat ini. Mari kita menjadikan kasih sebagai meterai dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita di gereja. Berbagai perbedaan pendapat di dalam persekutuan harusnya bisa diselesaikan dengan kasih. Alangkah indahnya kasih menjadi motivasi dalam pelayanan kita. Demikian pula kesaksian kita sebagai gereja merupakan perpanjangan kasih Allah di tengah dunia yang kita jalani. Segala sesuatu dalam hidup ini lakukanlah di dalam kasih, karena kasih membawa damai sejahtera. Semoga Roh Kudus dapat menolong, membimbing, menuntun kita untuk melakukan kasih. Baik kasih kepada sesama dan terlebih kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.